Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam. Tetapi luar biasanya, apologi Kristen dalam hal ini Agatha, menjawab pertanyaan ini dengan baik. Langsung kita lihat videonya terlebih dahulu, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai, tekan tombol like dan sambil menyimak videonya. Karena Allah kami tahu semua bahasa dan Rasul dimampukan tahu semua bahasa, bukan dipaksa jadi bahasa Yunani. Kami sudah mengimani itu. Yang Itu kuat. penting imani saja ya. Kenapa Injil di tiap negaranya berbeda-beda bahasa? Di Indonesia berbahasa Indonesia, di Jerman berbahasa Jerman, itu jelas berbeda bahasanya. Dan Injil diturunkan di negara mana? Bahasanya apa yang dipakai dalam Injil asli? Ini suara saya ada nggak? Iya, Injil ada. Alkitab Injil itu Bang. bahasanya apa? Injil itu bahasa Alkitab aslinya itu apa? nggak diturunin, Bang. Ya, Injil itu adalah Yesus, Oke. manusia Yesus. Tulisan asli. Ya, pertama kali Tulisan apa? ada Alkitab itu ditulisnya di mana? Alkitab itu ditulis oleh para rasul. Siapa penulisnya? Orang apa? Di mana negaranya? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, inilah empat Orang Indonesia? penulis Injil, empat penulis tentang Yesus. Orang Yahudi Orang Yahudi, di negara Yahudi berarti kan, dengan bahasa Yahudi. di Israel. Lalu kenapa Negara Yahudi di nggak ada, Indonesia? Bang. Oke. Oh, ya, Tidak ada negara Yahudi yang oke, ada di negara Yerusalem. Israel, bangsa Israel. Ya, Israel. Oke, di negara Israel dengan bahasa Israel pastinya kan. Kenapa sampai di Bukan, Indonesia menjadi bahasa Indonesia? Yunani. Oke, bahasa Bahasa Yunani. Yunani. Nah, itu yang saya tanyakan ya, bahasanya Yunani. Kenapa sampai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia, di Jerman bahasa Jerman, di Amerika bahasa Amerika, di Inggris Diterjemahkan, bahasa Inggris? Bang. Oke, Karena diterjemahkan. karena tidak ada perintah yang ada di perintahnya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Rasul ketika memberitakan Injil, mereka dimampukan berbahasa Arab, dimampukan berbahasa Yunani, dimampukan berbahasa setiap bangsa yang mereka datangi. Jadi kenapa pemberitaan tentang Injil itu dalam berbagai bahasa? Karena Allah kami tahu semua bahasa dan Rasul dimampukan tahu semua bahasa, bukan dipaksa jadi bahasa Yunani. Oke, pertanyaannya bukan masalah dipaksa menjadi bahasa Yunani, tapi penulis pertama ya, yang menulis Rasul itu orang mana dan bahasa apa yang dipakainya untuk menulis? Saya rasa tadi saya sudah pertama jawab. kalinya. Oke, Saya rasa sudah tadi dijawab. saya Nah, sudah jawab. sekarang pertanyaan yang tadi tentang Al-Quran pun saya jawab, kenapa dengan bahasa Arab. Dan sampai sekarang, baik di Afrika, di Amerika, di Jerman, di negara manapun dengan bahasa yang berbeda-beda, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Nih, keadilannya di mana, Bang? Keadilan Tuhanmu di mana? Orang Jerman tidak tahu bahasa Arab. Terus di mana keadilan Tuhan memaksakan ya? Ayat tadi Al-Zukhruf ayat 3 ya. Kami membuat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kasihan orang Jerman. Kasihan orang Inggris. Kasihan orang Jepang. Ini mana keadilannya? Harusnya dia menurunkan wahyu dalam segala bangsa, baru adil dan maknyus. Oh, Nggak gini adil. Bunda, gini. Ini Abdul Bang Abdul ya. Kenapa masih dengan bahasa Arab ya? Karena disitulah Islam menunjukkan kemurnian bahwa di Al-Quran itu murni kalamullah, perkataan dari Allah yang disebut firman, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada nabi, itu namanya wahyu. Apakah Allah kemurnian itu baik? Apakah kemurnian itu membuat kamu mengerti? Kan ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada tafsir, disediakan tafsirnya, terjemahannya pun disediakan, kan seperti itu. Dalilnya Mau baca gini, terjemahannya Bang. juga. Nih, Dodol. dalilnya makanya Ya. kenapa tidak diturunkan dalam banyak bahasa sekaligus? Kenapa malah mengklaim demikian nih? Nih, sekarang saya tanya, orang Indonesia aja banyak yang nggak ngerti kan? Tapi Ya. di
klaimnya adalah sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang saya tanya, dibikin bahasa Arab kepada orang Indonesia, mengerti nggak? Nah, tanda kutip mengerti di sini ya, tanda kutip mengerti di sini. Ini saya mau jelaskan tanda kutip mengerti ya. Mengertinya bukan mengerti bahasa Arabnya, akan tetapi mengerti bahwa kenyataan Nabi Muhammad itu sejarahnya ada, silsilahnya ada. Ya kamu Ayah mengerti ibu nggak katanya. tentang kitab itu? Saya bukan masalah ngerti Jelas terjemahannya mengerti. atau apa. Kamu Jelas mengerti nggak? mengerti, jelas mengerti. Saya bisa membaca. Apa yang kamu baik? Oh, baik. Selena, Apa yang kamu kasih mengerti? satu. Selena, Huruf- kasih huruf satu hijaiyah. ayat. Jangan tunjukkan terjemahannya. Bisa dia nggak ngerti? Lah Kasih kan satu tadi di ayat. awal saya sudah bilang tidak semua orang Islam mengerti bahasa Al-Qur'an, akan tetapi Makanya tar dulu pemaksaan Bunda, bahasa tar dulu jangan potong dulu. Arab. Akan tetapi tidak semua orang memahami artinya kalau tidak membaca tafsirnya. Di situ ada pasti ada terjemahannya. Makanya Al-Quran zaman sekarang itu kan lebih canggih ya, apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli buku, nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Lo Untuk udah baca dipahami, lewat handphone, untuk dimengerti. bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahan itu kan kalau sekarang Tadi gini, Abang kalau bilang hanya kenapa bahasa Arab aja. Arab supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. Betul. Karena ya kalau lewat handphone itu namanya sudah bukan mushaf. Ya, Al-Quran murni itu mushaf yang berbentuk buku. Ya, yang berbentuk buku itu mushaf namanya. Dan Al-Quran ditulis itu oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf yang tidak mengenal baca dan tulis bisa menulis Al-Quran? Tapi jelas beliau menyampaikan itu kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan semata-mata ucapan karangan dia, bukan. Itulah kenapa Nabi Jadi Muhammad buta huruf. abang yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya, yakin. Nggak bisa baca dan tulis, yakin. Karena semenjak dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. Dan ketika baru umur Hubungannya berapa tahun apa? ditinggal ibunya. Ditinggal Iya, ayahnya. jadi beliau tidak sekolah. Tidak seperti Yesus ya, maaf ya. Yesus kan bersekolah. Abang sudah baca Al-Alaq yang mengatakan Nabi Anda membaca Quran ayat 2? Ya, Al-Alaq ayat 2? Ikro, ya kan? Itu wahyu pertama dari malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, ya. Datang malaikat Jibril lalu berkata, "Ikro, bacalah." Nabi Muhammad gemetar kedinginan karena tidak bisa membaca. Apa yang mau saya baca? Tadi kata Anda dia tidak Ikro. bisa baca tulis, Ya. tapi dia bisa membaca. Yang mana yang betul ini? Tidak bisa membaca dan tulis, tidak bisa. Iya, Bun. Saya tidak mengatakan bisa baca tulis, Menghafal tidak. dia. Dia menghafal. Dia menghafal. Apa yang Bun. disampaikan oleh Jibril kepada dia, ya itu disampaikan kepada sahabat, ya pengikut beliau waktu itu. Dia menghafal. Menghafal. Seriusan? Menghafal. Serius. Silahkan dibedah, silahkan dicari bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pandai Oke. membaca dan menulis. Abang bisa baca Al-Bayyinah ayat 2? Ini semoga kalian bisa memberi pengertian ya kepada orang. Oke. Abang baca ya. Ya. Aduh, maaf, mata saya agak ini nih. Bang Abdul barangkali bisa ini, Bang Abdul. Bisa Saya bisa baca. melihat dengan jelas, Bang Abdul. Alam Syah mungkin mau baca. Menghafal Yaitu ya, seorang menghafal ya, rasul menghafal. dan yaitu seorang rasul dan Allah Nabi Muhammad yang membacakan, Lembaran kok Bang? membaca lembaran suci. Loh, katanya Nah, gimana? ini.
biar saya yang baca. Mana itu? Ya, silakan Bang Abdul. Coba Kasih dijelaskan. Bang Abdul, kasih Bang Abdul. Gantian Bang Abdul. Sulit. Saya baca tadi. Mana tadi Bunda? Biar saya Lembaran yang baca. ya, hafal atau lembaran nih? Saya baca Bunda. Ya, Al-Bayyinah ayat 2 Bang, buka aja Bang di tempatmu Bang. Jadi yang Membacakan mana? di situ. Ya, Namanya tadi katanya membacakan kan? menghafal Betul Bunda. dari Dia Jibril. membacakan dalam arti berkata lembaran-lembaran Al-Quran. Iya kok pelimpan gitu. Membaca lembaran Al-Quran. Berarti Berujian. udah ada Dia ini ya? ceritakan membacakan lembaran Al-Quran. Menceritakan maksudnya itu membacakan. Coba gimana nih Kang Cilok? Ya, mungkin gini, yang dimaksudnya adalah membacakan itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat untuk disalin. Lembarin loh. Iya. Lembaran memang. Pada waktu itu belum ada buku ya. Pada Belum waktu itu disusun belum di ada situ. buku. Kalau Belum sejarahnya ada sih buku, belum belum disusun. Waktu itu Quran aja masih berantakan, susunannya belum ini. Kejar-kejaran kalian, kejar-kejaran. Ini Ya. Pak ya. Aku mau nanya boleh nggak ya? Ya, silakan. Silakan. Ya, aku mau nanya begini, kan Nabi itu nggak bisa baca dan tulis, tapi ditulis oleh sahabatnya. Bagaimana seorang Nabi itu bisa memverifikasi tulisan sahabat itu tuh benar dengan yang diucapin nama dia? Pertanyaan saya dari lama. Ya, begini. Logika kita bicara itu logika dong, Ya, logika kita manusia. memverifikasi ya. Memverifikasi Gimana gitu loh? seperti abang prajurit dengan kakak hostnya ini, tentunya walaupun hanya sekenal teman virtual tapi saling percaya karena seiman. Oke, kami nggak seiman. Apalagi Rasul kepada sahabatnya yang sangat menjaga, melindungi beliau. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, tapi sahabat-sahabat ini melindungi, apalagi menjaga, bahkan tidak hanya Al-Quran, kitabnya orang Islam itu kan ada Sapinah, ada Tijan, ada Jurumiyah, ya, tidak hanya Al-Quran. Iya, nanti dulu itu hal Al-Quran aja kan, apalagi tentang hadis-hadis. Hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga ditulis dalam bentuk hadis. Beda hadis dengan beda Quran. Quran itu firman dari Allah. Pertanyaan Pak Prajurit ngerti? Iya. Ngerti. Apa tuh? Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi yang buta huruf memverifikasi bahwa tulisan para sahabatnya itu diyakini benar apa yang disampaikan beliau, kan begitu, ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa beliau percaya kepada para sahabatnya ini, nyawanya saja dilindungi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Loh, Modal percaya. kenapa? Oke, Sekarang analogi ke begini, dasar bang. Analogi ke hadis dasarnya aja. begini. Ya oke, silakan. Ya, itu kan nggak bisa diverifikasi. Ya kalau seandainya gimana ya? Itu kan aku percaya Nabi. Aku kan berarti bukan percaya sahabat dong, lebih ke Nabi dong. Nabi aja buta huruf segala macam. Bisa saya Iya, juga tidak bertanya. mungkin ya. Tidak mungkin sahabat mendustai Nabi, orang yang dicintainya. Kami saja yang tidak mengenal Nabi, yang hidup di zaman sekarang itu percaya kepada Nabi, Oke. apalagi sahabat yang bagaimana berada di dengan konsep ini, Bang? sekitar hidupnya. Bagaimana dengan konsep ini? Aku sekolah dulu, aku tuh belajar tentang penjajahan Indonesia. Aku percaya gitu loh, Bang. Bahkan aku berkorban, Ya. ternyata setelah akal sehatku menelaah lagi, Oh, ya? mencari sumber lagi, ternyata itu pembodohan kurikulum gitu loh. Makanya dirubah, direvisi gitu loh. Nah, itu gimana loh? Nah, tafsir abang, nalar abang untuk menjawab hal tersebut. Kamu bilang kan percaya, Beda saya ya, takutnya nanti kita beda bicara- dengan ada gelar al-mu'minin. Al-mu'minin itu orang yang dipercaya, ya. Beda. Sahabat ini jelas ya, sahabat ini saya katakan sekali lagi ya, bahkan nyawa beliau pun dilindungi, saking cintanya para sahabat ini kepada Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang yang saya cintai, yang saya lindungi, saya mengkhianatinya, perkataannya saya tulis dusta. Seorang utusan saja, seorang utusan raja untuk menyampaikan kepada raja yang lain tidak akan mengkhianati, apalagi ini sahabat atau umatnya sendiri. Bang, yang manusia mencintai itu kan baginda bisa Rasul. hilaf. Ya, sahabat-sahabat itu kan manusia, itu kan bisa hilap, Bang. Betul, Itu betul. tidak bisa dipungkirin, Bang.
Yuk kita rasional lagi gitu loh. Makanya tuh Iya, negara oke, itu oke. chaos gitu loh. Pejabat Saya kita mengerti, kita percaya, ya, ternyata saya mereka mengerti begitu. jelas manusia sifat dusta. Benar, saya paham pertanyaannya, tapi tolong pahami juga jawaban saya ya. Di sini saya katakan ya, seperti saya mencintai ayah saya. Oke. Rasul tidak hanya ditulis oleh para sahabatnya, juga Aisyah, istri Rasulullah juga pandai membaca dan menulis dan punya otak yang jenius. Iya, makanya Bang, dengan tafsiran tersebut menjadi pro dan kontra. Kalau seandainya dari Iya, Nabi sendiri mungkin tidak perlu kontra karena di samping beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga beliau, ada istrinya juga. Oke, Ya, Siti Aisyah ini manusia Oke, yang kenapa? dibekali ilmu. Kenapa sempat diracun kalau begitu? Siapa yang meracun Nabi Muhammad? Saya baru dengar. Oh, ya udah. Oke. Ya, saya baru dengar kalau Nabi Muhammad diracun. Oh, oke. Ya, saya tidak tahu itu. Ya, kalau Nabi Muhammad diracun. Boleh bertanya sama Mbak Salena? Tunggu dulu. Ini jadi yang tadi Al-Bayina tadi ya. Ini sebenarnya dia ini bisa baca atau tidak? Tidak. Ini tidak. Tidak, Bunda. Lalu bagaimana dia ayat ini loh? Anda demi mempertahankan argumentasi Anda mengkhianati kitab Anda ini. Membacakan Bukan namanya mengkhianati, itu. bukan mengkhianati. Membacakan. Itulah tafsir yang kadang-kadang manusia seperti saya Islam Bang Coba Abdul jangan Islam. ditafsir, coba bahasanya aja ini. Biar saya Ayat. jelaskan. Membacakan, Oke, Bang Abdul. menceritakan namanya itu, Ini Bunda. suhuf loh. Nih ya, dikatakan. Membacakan. Suhuf berarti ada lembaran. Jadi gimana Membacakan. ini bisa baca atau enggak? Lembaran-lembaran Al-Quran kan belum disusun di situ, Bunda. Membacakan Al-Quran namanya. Kalau namanya Maksudnya kegiatan menceritakan. Menceritakan. membaca Quran, berarti sudah ada tulisan toh? Sama halnya, coba kamu baca ini kitab ini. Kamu nggak melihat kan, kamu membacanya kan? Misalnya begitu, surat Yohanes begini, bacanya begini. Sama juga itu artinya, begitu perumpamannya namanya. Lembarannya, ini ada lembaran. Itulah membacakan Berarti sama halnya bisa kamu. Bang? Bisa. Itu pelin-pelan gitu. Namanya baca itu, berbicara itu membaca juga, sama halnya dengan Bunda. Tidak melihat Ini kitab ada tapi membacanya. lembaran yang mau dibacakan contoh. Gini, contoh saya kasih contoh, Bunda. Ini kan Misalnya, Bunda. Nabi Anda Bunda. membaca Saya kasih lembaran berarti ada lembarannya. Ya Tadi betul, saya kasih. Kang Cilok juga tadi bilang zaman dulu belum ada buku, betul Bang Kang Cilok tadi bilangnya gitu. Iya, betul. Belum Al-Qur'an belum disusun. Pada waktu itu lembaran. Ya. Iya. Tapi udah ada urutannya buku beracak. kan? Zaman itu sudah ada buku kan? Saya nggak yakin ya ada buku atau tidak. Yang pasti kalau tulisan sudah ada. Ya, entah itu berbentuk lembaran atau sudah menjadi buku, saya nggak yakin. Bentar. Kitab aja udah bentuknya kayak gini. Ini di abad keempat Bang, pakai otak ya. Alkitab aja udah bentuk begini kanonnya abad 4. Ini kenapa kembali ke zaman batu? Sedangkan iya, oke. Alkitab lebih dulu. Memang kami mempercayai bahwa Allah menurunkan. Bukan. Sebentar. Jawaban saya nanti ke bawahnya ini ya, dengarkan dulu. Kami percaya sudah ada Zabur, Taurat dan Injil. Itu kami yakini. Kami yakin bahwa Allah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Ya, kami percaya, mengimani itu. Begitupun Al-Quran. Nah, yang dimaksud belum jadi buku ya. Injil sudah jadi buku. Al-Quran belum disusun. Oke. Ini Bunda, maksudnya tadi Bunda ya. Yang saya nggak yakinnya apa nih? Tar dulu. Yang apa? Saya nggak yakin di mana tadi? Maaf, koreksi. Ya, ini tadi abang bilang kata nggak yakin tadi tentang tadi buku tadi. Ya, tentang buku itu saya nggak yakin ya. Al-Quran sudah dijadikan buku belum? Karena Al-Quran itu kayak Iqra. Wahyu pertama dari Allah itu Iqra, bacalah, ya kan? Jibril datang ke Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Iya, surat pertama di Al-Quran itu bukan Iqra. Pasti nabinya lucu dong jatuhnya gitu loh.
memang seperti itu, bahwa untuk menunjukkan kepada kami bahwa bukan perkataan beliau, bukan tulisan beliau, tapi tulisan para sahabat, dan isinya adalah Percaya kebenaran. sahabat apa beliau? Mengikuti sahabat atau beliau? Nabi itu. Lebih percaya beliau tentunya, dan juga kepada para sahabatnya yang beliau cintai, yang beliau percayai. Seperti Anda, Bang prajurit, apakah di dunia ini selama Anda hidup tidak percaya satu orang pun? Belajar dari Yesus aja ya, muridnya mengkhianatinya Yudas, Bang. Itu yang murid. Ini bayangin ya. Jadi makanya benar tadi logikanya. Mungkin nggak Anda percaya bahwa sahabatnya itu benar-benar menulis apa yang diperkatakan Nabi Anda, sementara dia tidak Percaya. bisa memverifikasi. Percaya, tidak bisa Kembali lagi poinnya, Pak. di Tunggu, samping beliau ada istrinya Siti Aisyah. Sekarang bagaimana para sahabat mau memungkiri apa yang diucapkan beliau lalu ditulis yang lain? Tidak mungkin. Nyawa beliau saja dilindungi, kan gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Mbak, Tidak mungkin ya, tidak mungkin, itu salah, tidak mungkin. Kami Menulis 100% Injil siapa itu, mau Bang? dikatakan apapun, mau dipertanyakan apapun, kami percaya, kami sudah mengimani itu. Yang Itu kuat. penting imani saja ya. Guru saya malah ngasih saya uang loh. Tunggu. Guru saya itu masih Guru- selalu guru- malah ngasih saya kuota, ngasih saya Alkitab, ngasih saya Iya, sertifikat guru sebagainya. kau itu guru kau itu Bukan kan butuh minta uang murid. dia. Kalau Dia malah saya, ngasih saya. dengar. Iya, guru kau itu butuh Pembimbing saya murid. itu. Iya, guru kau itu butuh murid. Makanya dia membayar kamu. Kalau saya, kamu yang butuh saya. Makanya saya pasang tarif. Ya, kalau Hindu itu dia bisa 800 jutaan orang lah itu pemeluknya itu, karena dia memang di India gitu loh. Bang, logikanya gini, orang itu memeluk agama itu kan karena dia memilih. Lo kamu memilih bukan karena ikut-ikutan orang lain kan? Jadi kalau kamu mengatakan, kamu lihat karena berdasarkan banyaknya orang, berarti imanmu iman ikut-ikutan. Ya, Bukan seperti itu yang namanya beriman. kan tadi kan saya udah bilang loh, ya lihat pekerjaan-pekerjaannya itu memang Pekerjaan apa? Tuhan. Nah kan saya tanya tadi, kamu tahu pekerjaan itu kan dari Alkitab. Dan kamu itu tahu dari mana Alkitab itu benar sumbernya. Kan kita tuh kalau beriman itu harus radikal ya, mengakar gitu loh. Harus sampai seperti itu. Ya karena kita kalau gini Bang, kalau kamu bilang ya, kalau berdasarkan banyaknya orang yang percaya kepada Yesus, kan nggak mungkin Tuhan membiarkan loh. Jangan salah Bang, karena Tuhan orang lain pun ada. Gitu. Kita nggak bisa menutup kemungkinan Tuhan itu, setiap Tuhan orang itu berperan gitu. Tuhannya orang Hindu berperan, Tuhannya saya juga berperan, Tuhannya RT 6 juga berperan, kan itu. Jadi itu nggak masuk akal. Kalau dengan alasan Tuhan nggak akan membiarkan itu. Itu. Poinnya apa? Halo. Agak kecil suara Bang. Halo. Poinnya apa ini? Ya poinnya adalah kamu beriman, iman ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Sekarang kita ginilah, kita baca Alkitab gitu ya, baca kita atau Al-Quran atau apalah gitu. Ya, yang berfirman kan hanya Tuhan, betul? Apa? Firman yang bisa berfirman kan hanya Tuhan. Firman yang bisa berfirman hanya Tuhan. Yang bisa berfirman hanya Tuhan. Iya kan? Bukan firman yang berfirman. Yang bisa Hanya berfirman. Tuhan yang bisa berfirman lah, Yang Bang. bisa berfirman, iya kan? Gimana? Ulang. Yang bisa berfirman kan hanya Tuhan. Ya, itu baru betul. Ya kan? Yang bisa mengutus mereka kan hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengutus mereka. Baca Ayub, kitab Ayub. Tinggal bikin tulisan kayak gitu kan gampang Bang, mudah. Maksudnya? Ya tinggal bikin tulisan-tulisan kayak gitu kan mudah Bang. Setiap agama itu punya kitab Sekarang kalau suci. nggak percaya, coba si Agatha tulis itulah. Akulah Tuhan, aku awal dan akhir. Coba kamu tulis itu, kamu mengklaim itu, bisa nggak? Loh, bisa. Ya coba sekarang. Lo bisa. Masalahnya kan orang mau percaya atau tidak itu kan tergantung orang lain. Iya. Jadi maksud saya gini Bang,
kalau mengklaim menulis itu terlalu mudah. Kalau mudah itu. Bahkan Kita bahkan kan bisa JK gitu loh. Tetapi hasilnya kan akan beda. Kalau itu yang diberkati itu benar apa enggak kan berbeda. Betul? gimana? Kalau yang diberkati apa enggak, yang benar apa enggak, semua orang manusia itu bisa bebas untuk, dia kan punya free will juga kan. Semua orang manusia itu berhak untuk menulis sesuai dengan apa yang dia inginkan. Betul? Suaranya kurang jelas bang, kayak mendem. Ini kasihan ini, aku sampai gini. Coba. Ya udah boleh di sini volumenya. Udah udah masih halo. Ya ini udah jelas. Teman-teman yang di bawah udah jelas kan? Oke, silakan bang, diulang lagi bang. Karena tadi beneran mendem bang, serius. Setiap manusia, maksudnya kita gitu, saya dan Agatha gitu, maksudnya gitu, contohnya gitu, bisa menulis apapun sesuai dengan yang di dalam apa yang ada di dalam kitab suci gitu loh. Maksudnya Agatha pun juga bisa mengklaim pulau awal dan akhir dan sebagainya gitu loh. Cuma hasil akhirnya kan akan berbeda. Ketika itu benar apa enggak, ketika itu diberkati Tuhan apa enggak kan gitu. Kalau nggak percaya silakan Agatha bikin kitab suci sendiri, mengklaim bahwa Anda itu Tuhan. Nanti ada nggak manusia yang percaya gitu loh? Bakalan banyak yang percaya. Siapa yang percaya? Loh, kenapa kamu bilang nggak percaya? Ya coba bilang bikin kitab suci gitu ya, Injil Agatha gitu. Injil Agatha gitu. Apakah ada orang yang percaya? Nggak bakal ada yang percaya kan begitu. Artinya kan apa ya, fakta itu akan membuktikan secara alamiah gitu. Fakta apa bang? Fakta apa yang membuktikan? Ya fakta. Coba aja kalau nggak percaya gitu. Kamu bikin agama sendiri gitu dengan misalnya nggak usah mengklaim diri kita Tuhan dah. Mengklaim diri kita nabi aja gitu. Orang akan membunuh kita pasti. Ya kan? Kenapa? Dan masalahnya saya nggak punya keinginan itu. Bukan, kan tadi kan kamu ngomong kok bisa percaya itu dari mana kan gitu. Ya kan kita lihat buahnya juga kan. Buah apa? Ya buah dari ajarannya itu. Loh, ajaran Buddha itu bagus. Ajaran Hindu itu bagus. Buddha itu ajaran bunuh diri loh, tak itu. Tahu nggak? Kamadhatu, Aropadhatu. Kenapa rupanya dengan ajarannya itu tuh bagus? Ya bagusnya di mana kalau bunuh diri? Kamadhatu, Aropadhatu, Tridhatu apa ya itu? Tridhatu, Kamadhatu, Aropadhatu. Aropadhatu itu moksa itu bunuh diri dengan cara semedi itu, moksa itu. Ya iya itu, tapi itu hal yang baik karena di mana baiknya orang bunuh diri? Loh, itu dengan bersemedi bukan bunuh diri, Bang. Itu dia benar-benar secara sadar dia itu bangun gitu loh. Hidup dia itu untuk sesuatu yang memang tidak untuk yang fana ini. Itu justru bagus, itu namanya hidup askatis. Oh salah, agak salah. Jadi cara. Kok salah? Salah, makanya saya bilang gini. Loh, di mana salahnya? Di mana salahnya dia tidak merugikan orang lain? Diam dulu ya. Coba Agatha itu belajar tentang Beora Tantra gitu ya. Tahu nggak Beora Tantra itu? Aliran Buddha Mahayana itu loh. Jadi orang Buddha itu kalau dia itu menghilangkan nafsu itu justru dengan dengan melampiaskan nafsu itu. Gitu loh. Biasanya kita mau menghilangkan hawa nafsu seks gitu ya. Itu dengan orgi itu. Ya nanti setelah dengan apa? Ya dengan melakukannya justru kalau mereka. Mana ada ajaran Buddha kayak gitu? Saya kan tadi kan ngomong, coba kamu belajar itu aliran sekte Beora Tantra itu kan. Itu seperti loh, itu bukan Buddha pada umumnya itu. Abang jangan menghina agama orang lain. Itu di sana seperti itu. Loh, masalahnya Buddha yang saya pahami itu ada juga Buddha yang sesat ajarannya, karena aliran Buddha pun banyak. Ya kamu jangan cari yang aliran sesat, karena dari Buddha yang aslinya itu tidak demikian. Bukan kita, tapi itu memang ajaran mereka seperti itu. Buddha Mahayana itu bukan ajaran Buddha. Buddha itu aja artinya adalah sadar kok, bangun.
dari tapi faktanya ketidaktahuan. Loh, bukan seperti itu. Berarti abang yang sekte sesat dari Buddha itu. Agatha itu orang mana coba? Apaan, lu nggak ada hubungannya sama itu? Ya, ada Yang hubungannya. saya Tapi tahu orang Jawa karena Tengah, gini, Mbak. karena saya gini, saya tahu romo saya itu juga dari Buddha gitu. Tapi dia tidak pernah seperti itu. Makanya saya tanya, kamu Buddha yang mana? Karena Buddha juga banyak alirannya. Loh, kalau Buddha yang kamu bilang tadi, justru enggak. Buddha yang sesungguhnya itu mengajarkan kita tuh harus mati raga. Mati raga itu artinya keinginan, misal tadi yang kayak kamu contohnya itu memang harus dimatikan dari dalam dirinya, bukan dilampiaskan. Itu ajaran yang salah. Ya memang Tidak makanya seperti itu. Saya orang Jawa Tengah. Enggak. Ya. Saya itu satu jam Terserah. dari Borobudur. Terserah kamu mau orang mana, saya nggak nanya itu. Tapi maksud saya adalah orang Buddha itu tidak demikian, karena rata-rata Buddha itu ya biksu atau biksu atau bikuninya tidak melakukan itu. Dia memang berpuasa, dia justru mematikan semua hawa nafsunya itu, dileburkan dalam semedinya. Dan mereka itu mencapai Buddha, karena Buddha itu sebenarnya bukan ini ya, tapi itu gelar orang yang sudah mencapai kesempurnaan hidup dengan mematikan hawa nafsunya. Loh, kamu Buddha yang mana? Makanya saya bilang loh, ajaran Buddha itu baik yang saya tahu. Mencapai nirwana Ajaran itu bunuh diri dengan Ya. moksa itu, gitu loh. bukan bunuh diri, dia itu Mereka bukan bunuh diri, ambil mereka alat. kembali ke nirwana itu, mencapai Ya Buddha iya, itu tapi bukan dengan maksudnya seperti yang dibayangkan orang, ambil pisau tancap gitu. Mereka memang hidup memang karena mereka sadar bahwa siklus hidup itu harus dilanjutkan. Ya, dengan kematian mereka melanjutkan siklus hidup. Oke. Ya seperti itu ajarannya. Gimana kamu? Oke, sekarang gini, saya orang Jawa Tengah. Jadi saya itu rumahnya 1 jam Saya dari nggak mau ke situ. Saya Tadi jelasin yang dulu. tadi saja, yang balik ke yang tadi. Biar jelas, biar tahu, biar paham. Saya nggak mau terlalu jauh, Bang, melebarnya. Jangan Ya. terlalu jauh, dan jangan juga menjelekkan agama orang lain. Bukan Itu maksud menjelaskan, saya. makanya seperti itu, gitu loh. Di sini itu ada budaya kenduren, paham nggak? Kenduri. Tahu. Nah, di dalam Tahu. kenduri itu ada tumpeng. Nasi tumpeng itu loh, yang bentuknya seperti piramid itu kan Tahu. itu melambangkan arupa datu, arupa datu, kama datu dan arupa datu. Tumpeng itu filosofinya itu seperti zigurat atau piramida Mesir dan sebagainya itu. Terus di situ ada ingkong. Ingkong itu daging ayam yang direbus itu, yang dimasak dengan direbus itu. Nah dulunya itu ingkong itu manusia. Itulah aliran itu berasal dari aliran budaya Mahayana itu yang diislamkan oleh para wali itu dulunya. Namanya aliran Bhairava Tantra. Itu aliran yang apa ya namanya, yang formal di dalam kebudayaan. Tapi memang Lalu, oke. Langsung lantas ya, ini ya. Saya masuk ke dalam yang pertama tadi ya. Sekarang saya tanya, nah itu bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri yang mati buat kamu? Yesus kalau mati, dia kan bangkit dan kembali ke surga kan? Nah terus kalau kamu mempertanyakan, dulu sebenarnya itu adalah manusia yang direbus atau apa lah, it's okay gitu kan, mati gitu ya, berarti kan mengorbankan sesuatu, ada nyawa yang hilang gitu. Nah lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Loh, apa relevansinya? Loh itu ada korelasinya lah, korelasinya adalah ada sesuatu yang dikorbankan, kan itu tadi maksud saya. Loh kalau kamu mengatakan itu hal jelek, yang tadi kamu bilang itu adalah, kau kan mau ngasih tahu sisi gelap dari agama itu. Saya tahu, sabar, saya gantian gitu ya. Kamu kan mau ngasih tahu saya sisi gelap dari agama yang lain itu. Nah lalu bagaimana sisi gelap dari agama yang mau kami yakini ini? Sisi gelapnya? Ya. Bagaimana kamu mau menjelaskan kok Yesus itu bisa mati gitu? Maksudnya gimana ini? Loh kan Tuhan Yesus itu kan kamu bilang kan dia pencipta begini. Nah, apa alasan dia mati? Ya kalau menurut informasi yang saya dapat sampai ke saya gitu ya, dia untuk menebus manusia itu. Menebus manusia dari apa? Dari dosa itu. Oh, berarti ada yang Untuk berkorban dong, ada yang manusia mati itu. dong.
Iya, Iya. berarti ada nyawa yang hilang dong. Apa menurut kamu itu tidak merupakan kekejaman? Cuman demi kamu manusia, terus dia mati gitu. Nggak kejam menurutmu? Ya memang kan Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia itu ya hanya Tuhan gitu loh. Yang bisa menebus dosa manusia itu hanya Tuhan. Loh, kenapa tidak dengan cara ya udah hidupkan aja manusia, nggak usah ada yang mati gitu, hilangkan semuanya gitu. Kenapa harus dia yang mati? Ya kamu tanya Bisa yang kamu jawab itu. Loh, jangan Ya, gitu bukan Tuhan. jawabannya. Berarti bukan masalahnya kamu bukan Tuhan kan, katanya kamu tahu dia pencipta. Berarti pencipta itu harusnya menyediakan jawaban atas semua pertanyaan umatnya dong. Kalau sampai di sini aja kamu tidak tahu, Ya, hanya karena dia menjawab harus mengalahkan ya maut itu, menurut saya itu Mbak ya. Ini dari logika ya, logika saya itu. Dia harus mengalahkan maut itu kan begitu. apa maut itu rupanya. Karena dunia ini kan dikuasai oleh oleh iblis-iblis itu kan begitu. Hmm. Nah manusia itu Loh, tidak apa? akan mampu untuk mengalahkan mereka karena dimensinya itu memang berbeda gitu loh. Mereka itu usianya udah jutaan tahun. Manusia usianya cuma 60 tahun, 70 tahun. Loh, sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan? Dia kemanusiaannya kan begitu. Ya iya, bagaimana manusia melawan yang roh gitu? Itu lebih nggak masuk akal. Bagaimana Jadi, kamu dimensinya menjelaskan? beda. Kita tidak bisa memahaminya dalam dimensi kemanusiaan kita. Makanya Yesus itu pernah puasakan 40 hari 40 malam itu kan dia tuh mencapai frekuensi itu Alpha Omega itu. Mencapai frekuensi apa? Alpha Omega. Frekuensi ilahi itu gitu loh. Maka dia berpuasa itu. Makanya dia ketemu Tunggu. iblis itu gitu loh. Iblis itu bisa Mencapai ditemui. frekuensi apa? Gini loh. Mencapai frekuensi apa kalau dia cuma Yesus- manusia? Gini saya bilang ini ya. Yesus itu ketemu dengan iblis ketika dia puasa kan. Dan bagaimana iblis itu bisa menemui Yesus ketika setelah dia puasa gitu loh. Ya karena frekuensi itu bisa kita capai itu hanya dengan berpuasa seperti itu. Orang Buddha itu mencapai frekuensi roh-roh yang lain loh. Kayak siluman-siluman itu juga makhluk roh gaib gitu. Makanya Jangankan Yesus kan bilang, Buddha, awal dan Hindu akhir itu juga frekuensi. nggak nyambung ke situ, nggak jawaban itu. Ya, jadi kalau misalnya dia dicobai sama iblis loh. Saya sekarang ke Gunung Kawi aja ketemu kok sama frekuensi atau getaran atau apapun itu yang Betul, tapi kamu sifat-sifatnya tidak roh bisa gitu. menemuinya. Nah, karena gini yang mau saya tanyakan ini, bagaimana cara dia mengalahkan maut? Itu saya mau tahu. Karena jawaban kamu tadi, loh, karena dia mencapai frekuensi alpha omega, nggak nyambung. Oh, Itu nyambung. bukan jawaban, itu ngawur. Oh, bukan ngawur. Loh, Nah, sekarang karena saya dia tanya, mencapai apa frekuensi, tujuan dia bentar, puasa? bentar dulu, mencapai frekuensi alpha omega itu apa artinya? Saya belum paham itu. Bukan sekarang Frekuensi. saya tanya. Enggak, jangan lari. Kamu Bukan berstatement, lari, kamu nanti ada harus. hubungannya, nanti ada hubungannya. Ah, Tujuannya aja itu. Jadi apa tujuannya dia puasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu? kamu bisa- tanya saya. Saya tanya kamu apa tujuannya gitu. Itu kan nggak ada perintah kan, tidak ada firman untuk dia agar dia berpuasa selama itu di padang gurun. Oh ada itu di Taurat. Masalahnya kamu belum baca Taurat. Loh, mana? Lo ada bangsa Israel, jangankan dia, sabar. Jangankan dia, orang Israel itu memang dari dulu berpuasa 40 hari 40 malam sebelum merayakan mereka keluar dari tanah Mesir, dari Laut Teberau yang terbelah itu. Memang mereka merayakan itu dan itu dilakukan tiap tahun. Loh, kalau itu memang ada dasarnya karena bangsa Yahudi memang melakukan itu. Sebelum dia pun bangsa Yahudi sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Loh, ini gimana kamu? Oh, Kamu gitu ya. ya, itu Belum saya tahu itu. jawab pertanyaan saya yang tadi gitu. Bagaimana kamu bisa meyakini dia mengalahkan kematian dengan cara apa? Itu saya masih belum. Dan saya juga nggak tahu itu kata-katamu yang mencapai frekuensi alpha omega itu apa, itu saya nggak ngerti definisi itu. Itu Jangan keluar frekuensi. kata-katanya kayaknya, sabar, kayaknya kata-katanya keluarnya keren gitu, tapi gue nggak paham, gue akan tanya itu. Gue nggak akan bergulir dari apa yang gue nggak ketahui gitu. Ya, Gue kalau harus tahu dulu. saya sih bicara dengan logika gitu ya, yang tertulis dalam kitab suci begitu. Kalau Itu bukan Anda logika. itu disuruh memberikan Itu gimana bukan saya logika. membuktikan? Itu 2000 tahun yang Loh, lalu. Dengan mengatakan dia mencapai frekuensi alpha omega itu logika, itu apa? Itu klaim. Itu klaim. Saya masih nggak paham. Mencapai berarti sebelumnya tidak tercapai. Berarti sebelumnya tidak dong. Berarti mencapai frekuensi alpha omega. Berarti sebelumnya dia tidak alpha dan tidak omega.
Ini kamu Ya bukan, hancur. frekuensi Tuhan itu gitu loh. Frekuensi apa? Menurut saya itu. Loh, nggak bisa lah, namanya ajaran kok tuh eksegesis sendiri itu kacau. Yang namanya kamu masuk ke dalam suatu agama, kamu mengikuti agama itu yang turun temurun, bukan narasi bebas seperti tadi. Makanya terjadilah sekte-sekte sesat dari kekristenan itu sendiri. Demikian di Buddha, demikian di agama lain. Sekte-sekte ini akan ada selama kamu itu tidak Ya, kamu nurut sendiri terhadap gimana? ajaran Jadi yang nggak yakin satu. bahwa dia itu gitu. Tuhan kamu. Sekarang saya tanya, bukan balik tanya. Sekarang bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah Tuhan kamu? Saya sudah dibaptis. Kamu kan belum. Kamu kan lagi nyari tahu dan kamu udah kepedean. Kita sudah Ya, mandiri, lagi baptis cari mandiri. tahu, lagi cari apa? Baptis mandiri boleh itu. Sambil loh, kok ketawa? Oke, saya tanya, Yesus baptis mandiri nggak? Yohanes yang baptis dia. Nah, kalau diajak Tuhanmu aja nggak mandiri, kok kamu bisa mandiri lebih keren dari Tuhan kamu? Ini udah gagal logika kamu deh. Ya ada kan, boleh kok. Logika apa ini? Gimana? Loh, dia aja dibaptis sama Yohanes, terus kamu baptis sendiri, kamu lebih jago dong dari Yesus. Wah, Nah, saya harus Yohanes jadikan sudah kamu meninggal. Tuhan saya. Loh, sekarang gini, Yohanes sudah meninggal. Memangnya, oke, ketika Yohanes sudah meninggal, apakah dia tidak menurunkan ini, ajarannya ini? Sampai kamu percaya, kan diturunkan. Oleh alasan diturunkan ajaran ini, maka ada orang yang ditunjuk menggantikan dia. Itu logika. Itu logikanya beragama seperti itu. Bukan logika. Turun temurun. Kalau baptis Loh, itu itu kan logika. Lah iya, bagaimana ritual itu diterima sampai ke kamu kalau itu tidak diteruskan melalui ajarannya? Bukan, Makanya mana ada permasalahannya orang baptis begini. mandiri. Permasalahannya begini ya, bagaimana kamu yakin dengan baptis itu, gitu? Bagaimana sama saya saja, kan? yakin? Akan baptis Loh, itu bukan bahwa sama dia akan saja. Saya dibaptis. Saya bilang saya sudah dibaptis. Kalau kamu kan baptis mandiri. Ini yang mau saya tanya. Gimana kamu membaptis dirimu sendiri? Ini adalah ajaran gila. Loh, Kamu bikin ajaran Tuhan. baru. Loh, kamu bikin ajaran baru dengan kata baptis mandiri. Saya baru Boleh, tahu Pak. itu. Ya Boleh berarti saja, kamu boleh, menciptakan boleh. agamamu. Ya kamu menciptakan agamamu sendiri. Kenapa? Karena di dalam kitab suci tidak ada yang namanya baptis mandiri. Pendeta aja bilang ngomong boleh kok. Ya udah mandi dulu nggak apa-apa, nanti kalau udah menguasai setahun lah itu. Loh, kalau gini ya, bentar ya. Apa tiba-tiba langsung baptis kan nggak mungkin. Gini. Kalau memang pendeta itu menarasikan seperti itu, ya udah, pendeta itu udah pensiun. Kenapa? Logikanya sudah pasti itu. Mustahil pendeta itu ngomong gitu. Kalau gitu pendetanya udah bubar. Gereja sudah bubar karena sendiri nyelup-nyelup. Sendiri Itu menurut belajar. kamu. Pendeta nggak ada guna. Bukan menurut saya. Logikanya begitu. Kalau sempat kata-kata itu keluar dari pendeta itu, dia udah gak ada kerjaannya. Karena apa? Ya karena kamu semua umatnya secara logika dia baptis sendiri. Untuk apa ada pendeta? Untuk apa ada guru? Oh, itu narasi yang kompak. Logical fallacy. Ya terserah sampean, kamu ngomong gitu nggak apa-apa. Ya, bukan Karena terserah, faktanya memang ada bukan. seperti itu. Bukan terserah, faktanya memang selalu ada penyesat. Itu memang fakta. Bahkan di Alkitab juga dikatakan. Ya kalau kita contoh ya, Filipus yang murid Yesus sendiri, waktu dia membaptis, katanya Roh Kudus nggak turun. Harus siapa? Harus ditumpang tangani sama Petrus dan Yohanes. Itulah sebabnya otoritas itu berlaku. Karena Tuhan punya otoritas, seperti narasimu tadi, Tuhan aja ngutus nabinya, lah kamu kok sendirian? No itu. Jadi kalau memang bisa mandiri, Tuhan itu nggak usah ngutus nabi, nggak usah kasih kitab, udah pikir aja sendiri, nanti dapat wahyu sendiri, dapat wangsit sendiri, bertapalah kau di mana? Ya kan gitu. Jadi nggak bisa bang. Bisa aja lah. Logikanya tuh kayak gitu. Yang Loh, sesat bisa, itu adalah bahwa bisa. ajaran bunuh diri itu kamu kan anggap Ya itu kebaikan, iya, kemuliaan. bisa sesat. Ya iya, kamu pun Itulah kesesatan tersesat. yang nyata gitu. Loh iya kamu. Orang ajaran bunuh Itu diri kalau kamu. dianggap kemuliaan itu nggak mungkin. Loh, sekarang saya tanya lah, Yesus itu yang dilakukan itu kemuliaan nggak tuh? Bukan, sekarang bisa Lalu. kita acara kita tadi ya. Kamu bilang bahwa itu kemuliaan Tuhan bisa bikin kita menjadi. Oke, sekarang saya tanya, jelas Yohanes ajaran itu bunuh secara diri. Loh, sekarang saya tanya kamu, apakah kalau Tuhan Yesus itu tadi kan kamu bilang dia mampu membuat mata. Terus kenapa dia dengan kesadaran penuh dia mati gitu? Untuk apa? Saya kan mau tahu juga. Saya orang yang kritis, Bang. Jawab. Bukan enggak. Apa? Eh? Kan kata kamu
tadi mengalahkan kematian. Itu belum kamu jelaskan secara logika bagaimana yang mati mengalahkan kematian. Kamu belum menjelaskan itu. Yang mati apanya dulu? Apakah roh itu mati? Kenapa? Apakah roh itu mati? Ketika kamu bisa Yesus. mati gitu ya, apakah roh kamu itu mati? Kan enggak. Loh, kalau dikatakan manusia mati itu artinya rohnya dengan tubuhnya itu Yang mati berpisah. itu kan Itulah definisi kemanusiaannya. mati. Yang mati Loh, itu kan sekarang tubuhnya. gini. Rohnya nggak Sekarang mati. gini. Apakah roh itu disebut manusia? Justru ketika rohnya itu keluar dari tubuh, jawab. maka itulah Jawab dia masuk dulu. ke dalam Berarti itu mati. Berarti itu mati. Jadi kalau yang namanya manusia itu harus terdiri dari ini dia roh, tubuh, jiwa. Kalau cuma salah satunya ya ada nafasnya, terus ada badannya, tidak ada jiwanya. Ya sama dia dengan babi, anjing. Kematian Lo tubuh. sabar. Karena babi dengan anjing itu cuma punya apa? Cuma punya tubuh sama darah gitu. Dia nggak punya jiwa. Makanya dia nggak pernah memperkenalkan dirinya. Oke, yang Makanya dia itu tidak kemanusiaannya apa rohnya? Sabar, saya mau selesaikan dulu. Biar kamu tahu dulu. Kamu harus tahu dulu kodrat manusia dengan kodrat roh saja itu berbeda. Tidak mungkin ini disebut manusia kalau dia tidak punya tubuh. Betul tidak? Betul tidak? Bisa jadi setan itu. Makanya ini logikanya dijalankan. Gak bisa kamu bilang roh manusia itu gak mati. Ya mati, kalau tidak mati ya berarti nempel lagi dong sama tubuhnya. Itu fakta. Loh, kamu gimana kamu? Bisa kamu jelaskan? Bagaimana yang mati bisa melawan kematian? Ini yang perlu kamu pelajari. Itu setahu saya itu yang mati itu kemanusiaannya, bukan rohnya. Rohnya yang masuk ke alam maut itu. Loh, bagaimana dikatakan roh itu manusia? Bagaimana dikatakan roh itu hidup tanpa tubuh? Nah, itu fakta itu dulu harus kamu telaah. Makanya saya bilang kamu mengimani sesuatu, karena loh bukan lari, karena Iya. ini tadi iman kamu. Kamu aja nggak bisa menjelaskan. Iman kamu itu iman ikut-ikutan. Bukan Makanya kamu ikut-ikutan. bilang, oh saya, loh, kamu tadi bilang statement kamu itu nggak pernah saya lupakan sejak kamu masuk sampai terakhir. Kamu bilang Ya. berapa jumlah orang Kristen? Apa mungkin Tuhan membiarkan jumlah pengikutnya sebanyak itu? Pasti kan ada sesuatu gitu. Pasti karena dia memberkati. Ya, Saya kasih tahu. logika Saya kasih tahu. Ya, logika kamu, makanya saya bilang logika kamu itu nggak ada. Logika kamu cacat dari tadi. Semua logika kamu itu bisa saya bantah dari tadi. Makanya itu tidak bisa disebut logika. Sesuatu Fakta yang itu logika tidak bisa itu dibantah. harus tunggu. Logika itu harus dibuktikan secara ilmiah. Kamu aja nggak bisa dengan logika kok. Penjelasanmu dari tadi. Terus gimana Itu gimana baiknya kamu belajar. Jangan kamu itu pakai nafsu dengan eksegese pikiranmu sendiri, mandiri. Orang yang mandiri dia nggak butuh Tuhan. Kalau orang masih butuh Tuhan, manut belajar. Jadi sekarang apa yang harus kamu lakukan? Belajar. Jangan mengatakan bisa baptis mandiri. Kamu kalau mengandalkan dirimu sendiri berarti kamu nggak butuh Tuhan. Itu fakta. Dan itu logikanya seperti itu. Jadi kalau kamu masih butuh Tuhan, kamu butuh diajar. Karena Yesus datang ke dunia ini pun jadi guru, mengajar. Dan perintahnya pun kepada seluruh muridnya itu apa? Menjadikan semua bangsa itu muridnya. Bukan belajar bisa baptis mandiri. Nggak ada itu. Nah itu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kamu harus jadi murid. Murid itu gimana? Ya harus punya guru. Mustahil kamu disebut murid kalau tidak punya guru. Cari gurumu kalau mau masuk Kristen. Jangan mandiri. Kalau mandiri namanya kamu bukan Kristen. Karena semua orang Kristen itu adalah murid. Murid itu disebut Kristen. Murid sama dengan Kristen. Kalau kamu tidak pernah jadi murid, kamu jangan pernah mengaku Kristen. Itu saran saya. Gimana? Mau jadi murid saya? Ya kan? Mungkin kamu Rumahnya mau aja jauh. berminat jadi murid saya? Loh, saya mengajar di sini online. Tenang. Biaya murah. Hanya 5 juta per 1 bulan. Gimana? Nggak ada yang gratis di dunia ini. Aduh. Murid kayak kamu harus Guru saya malah ngasih saya uang loh.
Tunggu. Guru saya itu Guru- malah ngasih saya kuota, ngasih saya Alkitab, ngasih saya Iya, guru kau itu Bukan kan minta butuh uang murid. dia. Kalau Dia malah ngasih saya. dengar, iya, guru kau itu butuh murid. Iya, guru kau itu butuh murid, makanya dia membayar kamu. Kalau saya, kamu yang butuh saya, makanya saya pasang tarif. Iya, karena saya nggak butuh kamu. Kalau kamu butuh saya, cari saya dengan 5 juta 1 bulan. Kalau kamu tidak bersedia, it's okay, silakan keluar. Loh, jangan ketawa. Guru kamu itu terbukti, ya. Iya. Terbukti apa? Dia itu tidak terakreditasi, makanya murah meriah muntah. Tidak ada isinya. Oh, dia Ya Indonesia, contohnya kamu. Loh, makanya saya bilang contoh muridnya kayak kamu, pantes. Kenapa? Guru kau aja kayak gitu. Dengan contoh murid yang sok-sok keras tapi nggak ada logikanya seperti ini, saya sudah tahu kualitas guru kau. Bisa saya jengkali. Seperti itu. Kalau saya dia nggak pernah marah gitu. Itu bukan bagian dari apa yang mau saya tawarkan. Yang saya tawarkan mau jadi murid saya 5 juta 1 bulan. Mau marah tidak marah itu menjadi aturan saya nanti di belakang. Kalau kamu bersedia, kalau tidak bersedia, silakan mandiri. Silakan dibaptis sendiri. Karena keselamatan itu mahal. Kenal sama Tuhan Yesus itu mahal. Karena apa? Rasul-rasul itu membayarnya dengan darahnya yang mahal. Kamu kira gratis? Oh tidak sayang. Oke, ada lagi mungkin yang mau kamu sampaikan? Karena pasien saya banyak di bawah. Silakan monggo ya. Terima kasih Mbak Kata ya. Oke, Tuhan memberkati. Sama-sama. Iya. Gimana? Ada yang mau jadi murid saya? Iya. Ya, kalau cuman sekedar kayak tadi ya, mudah sekali bagi saya. Kalau orang semua bisa mandiri itu sama aja. Nah, ini dia Sisilia. Pintar kamu. Iya, yang namanya ajaran itu turun-temurun sayang. Bukan baru dapat ilmu, set, bikin ajaran. Semudah itu minjem. Ya, kamu tinggal beli ya, modal 150.000, kamu bisa bikin gereja, bikin jemaat, cuan. Terus apa yang kamu dapat? Nggak ada, kesesatan. Semudah itu kok sekarang ini mendirikan gereja, membuat ajaran. Semudah itu sayang, modalnya segini. Modal hanya 150.000, pandai kok cakap cuap-cuap. Ya kan? Nah, abis itu kau pinjam di bank. Ya, sewa satu gedung di mall, bikinlah gereja. Nah, kayak gitu, ya kan? Nanti buat biayanya itu, kau tarik nanti perpuluhan atau whatever you name it, apapun itu namanya ya, entah kolekte entah apa. Terlalu mudah bikin ajaran, ya, dengan motivasi yang tadi tuh kayak gitu tuh. Itu gampang saya bisa mendirikan gereja, saya bisa jadi rasul. Ya pinjam aja nih kitab, nggak perlu ditulis lagi. Pinjam kitab, eksegese, pandai-pandai kau ngomong, tukil 1, 2, 3 ayat setiap kali khotbah, jadi gereja. Semudah itu, kalau mau yang kayak tadi itu. Nah, maksud saya adalah seperti ini. Kalau kamu mau mengenal Tuhan Yesus, jelas, kamu itu harus melalui ajarannya para rasul. Itu maksud saya, nggak semudah itu, say. Ya kan, karena Tuhan Yesus tuh modal. Ya, apa modalnya Tuhan Yesus? Ngasih makan, ya kan? Nah, menyembuhkan. Oh, dia modal. Lah kamu ikut saya nggak modal. Modal. Gimana tuh? Jadi maksud saya adalah begini. Kalau kamu cuma percaya kepada Yesus, ya, menukil beberapa ayat, terus kamu kamu bumbui dengan narasi liar kamu kayak tadi itu, mencapai frekuensi alpha omega. What the hell? Bahasa apa itu? Saya baru dengar itu, mencapai frekuensi alpha omega. Oke. Berarti dia sebelumnya tidak alpha dan tidak omega. Sebenarnya banyak sekali kata-kata dia dan statement dia yang mau saya komentari dari tadi, dan itu tidak bisa
dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertahankan. Gak bisa, saya aja kalau ngeluarin kata itu gak bisa saya sembarangan. Ya contoh, saya bawa satu ayat gitu, saya harus kuasai itu ayat, saya harus tahu itu konteksnya apa. Iya, ujung-ujungnya kesurupan ntar. Iya, frekuensi alfa omega apa, bahasa apa ini? Barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen, ya. Mereka membahas banyak hal, mereka membicarakan banyak hal terkait iman Kristen, dan beberapa pertanyaan disampaikan kepada apologet Kristen, dan diantaranya ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam, tapi luar biasanya ya, oleh kuasa roh Tuhan, Roh Kudus, apologet Kristen di video tadi ya menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para penanya dengan jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya sangat alkitabiah, ya. Saudaraku dalam Tuhan, di antara pertanyaan yang disampaikan ada beberapa pertanyaan, ya, termasuk di dalamnya kenapa sih Injil itu ditulis atau diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pertanyaan ini cukup baik, ya, untuk membuat kita ya mengingat kenapa sih Injil atau kenapa sih Alkitab itu, ya, mungkin secara keseluruhan, kenapa sih Alkitab itu ditulis dalam berbagai bahasa di negara ini, ya. Bahkan di Indonesia sendiri ya ada beberapa Alkitab ditulis dalam bahasa daerah masing-masing, ya. Nah, sebenarnya tujuannya sederhana, ya. Tujuannya untuk mempermudah umat Kristen membaca, merenungkan dan memahami isi daripada Alkitab. Itu tujuannya, ya. Sehingga bapak-bapak gereja ya mengambil satu musyawarah atau satu keputusan bahwa Alkitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara, ya. Dan sebenarnya itu tidak berkesalahan juga. Kenapa? Karena Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu bersumber dari kitab aslinya gitu loh. Jadi tidak berbeda dengan isi kitab aslinya yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ya. Isi daripada kitab yang berbahasa Ibrani Yunani itulah yang diterjemahkan, misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tentu umat Kristen ya sulit atau susah memahami isi daripada Alkitab itu sendiri, ya. Jadi itu tujuannya, ya. Sehingga saat ini umat Kristen ya, apalagi di Indonesia ini, mudah mengerti isi Alkitab. Ya, mereka mudah membaca Alkitab, ya, memahami, merenungkan Alkitab, dan tentunya ya menjadi berkat dalam kehidupan umat Kristen, ya. Nah, ada pertanyaan lain. Kenapa sih Yesus itu dituhankan gitu loh? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering disampaikan dan sudah sering dijawab. Bahkan di video-video saya sebelumnya juga saya berikan penjelasan tentang itu. Ya karena memang Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan gitu loh. Ya, bahkan ketika murid-muridnya menyebutnya Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13 misalnya, dia tidak melarang mereka. Bahkan dia mengesahkan hal itu bahwa dia memang Tuhan dan Guru, ya. Dan di ayat-ayat lain atau di kitab lain, ya, berbagai cara Yesus menunjukkan diri sebagai
Tuhan atau sebagai yang ilahi. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan lain disampaikan dan luar biasanya apologet Kristen di video tadi menjawab itu dengan baik. Dan selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga, ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.